Kakak bisa ini nih. Bu, maaf Bu ya, saya izin dulu Bu. Ya, ntar saya ini lagi. Teman-teman Iya. terima kasih ya, dukung selalu. Inilah Dukung yang namanya selalu Bu Ion ya, Sophie tidak teman-teman. kompak sama saya. Bu, aduh si Ibu. Nanti saya ini ada izin dulu Bu ya. Ya, tahu. Oke, thank you ya teman-teman, thank you Ion ya. Kasih tepuk tangan, terima kasih. Jadi di kejadian 1 itu hanya menceritakan, jadi kejadian 1 ayat 3 sampai kejadian 1 ayat 31. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan seterusnya sampai ayat 31. Itu hanya menceritakan penciptaan kerajaan yang kelihatan. Yaitu menceritakan penciptaan kerajaan dimensi ruang dan waktu kita. Paham ya teman-teman ya? Penciptaan bumi, penciptaan langit pertama, dan penciptaan langit kedua yang ada matahari, bulan, dan bintang. Bagaimana Allah menciptakan langit ketiga, yaitu para malaikat dan semua isinya, itu tidak ada di dalam Alkitab kita. Paham ya? Nah, sekarang coba kita lihat ini. Rose. Oh, sudah pergi orang. Jadi yang diceritakan di dalam Alkitab kita, mulai dari kejadian 1 ayat 3 sampai kejadian 1 ayat 31, itu hanya menceritakan penciptaan bumi. Hanya menceritakan penciptaan dimensi ruang dan waktu kita. Yaitu bumi, langit pertama, dan langit kedua. Bagaimana langit ketiga itu diciptakan, yaitu para malaikat dan semua penghuninya, tidak ada di dalam Alkitab kita. Tetapi kerajaan yang tidak kelihatan dan para malaikat dan penghuni surga, itu diciptakannya lebih dahulu. Sebelum kerajaan yang ada di bumi ini atau kerajaan Adam ini diciptakan. Paham ya? Nah, serasa sampai di situ. Nah, nanti manusia itu tidak masuk ke surga. Manusia itu masuk ke tanah sorgawi namanya. Coba kita lihat Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Coba ini ada yang bisa bantu aku nggak ya untuk bacain Alkitab dengan jelas ya? Kalau bacain Alkitab suka nggak jelas Anda. Coba sekarang kita buka. Manusia itu ke tanah sorgawi, bukan ke sorga. Coba kita lihat teman-teman Galatia pasal yang ketiga. Ada yang bisa bantu aku baca? Ada yang mau naik? Silakan bantu saya. Kita belajar Alkitab teman-teman supaya Anda cuma ngerjainnya debat nanti ada bingung. Ya. Kalau Anda tidak sering baca Alkitab jadinya bingung. Masa Yesus Tuhan kok punya Tuhan toh Bu Sophie? Siapa ya Bu Sophie yang merencanakan penyalipan Yesus? Bapak apa iblis ya Bu Sophie? Ya itu karena kalian tidak sering belajar Alkitab. Silakan kalau ada satu teman yang mau naik, kita tunggu ya. Kita tunggu. Bantu saya bacakan Alkitab. Supaya apa namanya? Anda ngerti. Ya, Anda ngerti Alkitab kita. Silakan teman-teman. Nah, coba ini mungkin ini Maduhe ini mau bantu saya bacakan Alkitab. Ya, Madohe. Waduh, ini kok sinyalnya. Shalom. Bapak mau bantu saya belajar Alkitab, Pak? Bisa bantu bacakan Alkitab? Siap. Tadi ada pertanyaan, ya bisa dibuka layarnya, Pak. Ini jangan ditutup. Mau bantu HP-nya cuma satu, ya beli satu lagi dong teman-teman. Aduh, kok mirip banget tuh. Anak raja loh, ini anak raja. Oh iya. Pak Madohe, tadi banyak orang bertanya, Bu Sophie katanya Bu Sophie kita nggak ke surga, tapi kita ke bumi. Coba kita lihat, betul tidak? Tadi Bapak mengikuti pengajaran saya, Pak. Mengikuti, Bu. Mengikuti. Bapak paham ya bahwa manusia tidak diciptakan untuk menghuni sorga. Penghuni sorga itu namanya Beneha Elohim atau anak-anak Allah. Ya, manusia itu diciptakan untuk menghuni bumi, berkuasa di bumi tadi, Pak, ya. Nah, ya, sekarang begini. Pengetahuan baru itu saya. Saya dapat pengetahuan baru itu. Kaget baru lah, Bapak nggak sering ikuti saya sih.
Tidak, baru ini. Baru ini ya. Dari Baik, Ibu. catat semua Ya. ayat-ayatnya Pak. Ya, saya ini nggak rekam di YouTube. Sebenarnya sudah ada beberapa rekamannya di YouTube, tapi saya hari ini nggak rekam di YouTube. Nanti kita ulang-ulangi lagi. Dan sekarang begini Pak, ketika Allah menetapkan tujuan penciptaan manusia supaya manusia itu menghuni bumi dan berkuasa di bumi, maka sekali Allah menetapkan tujuan penciptaannya ini tidak berubah Pak, nggak berubah. Manusia akan dikembalikan lagi di bumi. Ya, ini Bapak kayaknya masih agak sibuk nih Pak. Apa saya minta teman lain bantu? Bapak boleh dengar di bawah aja supaya dapat banyak belajar. Siap, siap. Siap ya, dengerin di bawah ya. Kayaknya bapaknya masih sibuk nih ya, budak. Hai teman-teman, kalau ada teman-teman yang cari tempat yang tenang lalu bisa bantu saya membacakan Alkitab ya, supaya kita bisa belajar dengan baik. Silakan. Saya lebih senang kalau ada yang bantu saya baca. Jadi ini bukan cuma Bu Sofi doang nih baca Alkitab lagi. Katanya nanti Bu Sofi pakai Alkitabnya Saksi Yehova katanya. Nah, namanya juga maklum ya kan, apologet abal-abal. Makanya saya suka kalau ada teman yang bantu membacakan ya. Silakan naik teman-teman. Kalau ada teman-teman Kristen, mari kita belajar Alkitab, bantu saya membaca ayat-ayat di dalam Alkitab kita. Nanti katanya Bu Sofi pakai Alkitabnya Saksi Yehova. Kamu gimana sih? Nanti kalau nggak dibayar ngamuk loh. Nat Kristen, Ya, Kristen. bisa bantu baca Alkitab? Ibu ada Alkitab di situ? Ada? Tadi Ibu sudah ngikuti pengajaran saya? Ya. Ya. Kalau Ibu punya Alkitab buku, itu boleh dicoret-coret, Bu. Di stabilo, dicatat ayatnya, supaya nanti Ibu bisa belajar kembali di rumah. Lalu kalau Ibu nanti cocokkan pakai Alkitab Sabda ya. Kalau Ibu punya laptop atau komputer, Ibu bisa download Alkitab Sabda, itu ada Alkitab bahasa asli kita, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nanti Ibu cocokkan, yang saya omongkan itu betul apa tidak. Ya, Ibu cocokin pakai bahasa aslinya. Sekarang kita lihat, Bu, kita lanjutkan pengajaran kita ya. Tadi Ibu sudah dengerin ya pengajaran saya ya. Ya. Baik. Sekarang tadi kita lihat bahwa Allah menetapkan tujuan penciptaan manusia untuk berkuasa di bumi menjadi suatu kerajaan imam bagi dia. Maka